Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebal dengan kebodohannya. Tapi sebelumnya jangan lupa diklik subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Hai, kali ini aku mau sharekan tahu telur asin. Olahan tahu ini gampang tapi rasanya so yummy. Yuk ikutin terus cara buatnya. Ada tahu, ini aku gunakan tahu air ya. Tahu air di sini lebih kurang 500 gram. 490 gram ya, hampir 500 gram. Ini tahu airnya yang biasa untuk masak sup ya. Kemudian ada satu batang wortel yang kecil. Ini diserut. Serutnya mau yang kasar atau yang lebih halus terserah saja. Kemudian ini ada daun bawang, ambil batangnya aja, dicincang. Kemudian ini ada setengah sendok makan tepung terigu. Tepung tapioka aku gunakan 4 sendok makan, tapi ini hanya 1 sendok makan dulu. 1 butir telur, ini untuk pengikat. Dan untuk bumbunya itu ada 4 buah bawang merah dan 4 buah bawang putih. Kemudian ada lada hitam. Kemudian ada garam dan kaldu jamur. Jadi ini setengah sendok teh. Ini kurang lebih hampir sama, tapi kurang dari setengah sendok teh. Dan 4 buah telur asin. Ini telur asinnya, cara membuat telur asinnya bisa dilihat di link di atas ya, atau di videoku yang sebelumnya juga udah pernah aku sharekan. Nanti linknya aku kasih di atas ya. Oke, inilah bahan-bahannya. Sekarang kita mau haluskan dulu bumbu untuk tahu kita. Untuk bungkusnya aku gunakan kembang tahu atau kulit kembang tahu seperti ini. Ini rasanya udah ada sedikit asin, jadi makanya di adonan itu tadi nggak boleh terlalu asin. Ini diberikan sedikit air supaya dia lebih lentur. Nah seperti ini. Jadi kalau udah dikasih air dia akan transparan seperti ini.
Buat kalian yang nggak dapatkan kulit kembang tahu seperti ini, bisa aja langsung dibungkus menggunakan daun pisang yang sudah dilenturkan atau dipanaskan. Bisa dijemur, bisa dipanasi di atas kompor. Kemudian letakkan adonan tahunya di atas dari kulit kembang tahunya. Ini kulit kembang tahunya bisa beli di pasar ya, kalau di Medan biasanya sih di toko sembako ya, ada di situ. Kalau di TBK nggak ada kulit kembang tahu, tapi di toko sembako ada. Harganya ini per lembar besar, biasanya dijual sekitar berapa ya, kemarin aku beli 6.000 ya kalau nggak salah. Tapi lembar besar ya, lembar besar yang bisa lebih kurang sekitar 8 ukuran ini lagi. Kemudian tata kuning telur asinnya di atasnya dan gulung. Jadi ini hampir sama dengan membuat bakien. Ini sedikit dibantu ujungnya dirapatkan supaya dia lebih padat di tengah. Pelan-pelan, karena kalau terlalu kenceng ntar kulit kembang tahunya bisa sobek. Sambil digulung, sambil dipadetin. Oke, dipadetin sampai dia bisa padat di tengah. Seperti ini. Nah, ini dipelintir ya, dipelintir ujungnya. Kalau mau dirapikan digunting boleh, tapi karena aku suka makan yang hasil gorengnya itu, aku biarkan aja. Ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menitan. Hanya untuk membuat tahunya tidak terlalu lembek ya. Ya seperti ini. Alas dengan daun pisang, kemudian kukus selama 10 sampai 15 menit dengan api yang sedang saja. Oke, ini sudah selesai dan sudah dingin. Sekarang kita mau goreng. Jadi ini kalau nggak mau langsung digoreng, bisa saja simpan di freezer. Masukkan ke wadah yang tertutup. Nah ini karena penggunaan tepung tapiokanya aku nggak terlalu banyak juga, dan tepung terigunya nggak terlalu banyak. Adonan di dalam ini creamy ya, creamy. Tapi di luarnya itu karena dibungkus dengan kulit kembang tahu, jadinya crunchy di luar, creamy-nya di dalam. Jadi ini waktu dipotong juga masih lengket-lengket di pisau. Jadi rajin-rajin aja dilap pisaunya supaya tidak belepotan. Dan sekarang digoreng. Jadi gorengnya ini seperti ini. Ini cukup lama ya, karena api untuk menggorengnya ini aku gunakan api cenderung kecil saja. Goreng sampai warnanya kuning keemasan. Ini dapatnya lebih kurang sekitar 4 roll dengan ukuran yang seperti ini. Oke, aku lanjutkan sampai selesai goreng. Nanti akan aku buat sambelnya. Jadi sambal yang akan aku buat itu bisa kalian gunakan juga untuk sambal cocol untuk tahu balik. Jadi yang sebelumnya ada yang nanyain resep sambalnya gimana di sini. Selain dibuat yang tadi, ini juga bisa dijadikan perkedel tahu. Jadi yang mana saja boleh, perkedel tahu boleh, atau mau dibuat yang isi telur asin ya, kuning telur asin. Ini sambal ini bisa buat untuk tahu balik ya. Jadi di sini ada 4 siung bawang putih. Cabai rawitnya terserah, suka pedas bisa ditambahin 10 cabai rawit. Mau diganti dengan cabai setan terserah. Kemudian ini ada kecap manis. Oke, sekarang aku akan blender bawang putih, bawang merah, dan bawang putih, bukan bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawitnya.
Jadi kalau cabenya mau diganti dengan cabai merah sebenarnya sih bisa ya, tapi kalau menurut aku lebih enaknya pakai cabai rawit. Kembali lagi ke selera masing-masing aja ya. Kita haluskan dengan menggunakan blender. Air untuk blender. Ini nanti cabenya akan dimasak. Kebanyakan nih airnya. Segini saja cukup airnya untuk blender, karena ini sebenarnya ini untuk blender bahan kering ya. Kemudian masak, tambahkan 50 ml air sampai kekentalan yang kita mau. Tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Jadi buat kalian yang mau sedikit lebih gurih bisa ditambahkan sedikit garam. Tapi di sini aku nggak gunakan garam karena adonannya sudah cukup menurut aku. Ini dilanjutkan sampai dia panas saja, langsung matikan. Sekarang aku mau makan dulu, mau icip-icip dulu. Ini sambelnya kalau doyan yang asin juga bisa ditambahkan, tapi karena ininya juga sudah gurih, jadi untuk sambalnya aku nggak tambahkan lagi garam. Oke. Enak makan pakai tangan ya kayaknya ya, lebih seru. Yuk makan yuk. Ini dalamnya creamy, luarnya renyah kalau dimakan hangat. Tapi kalau misalnya nggak makan hangat, ini kulitnya sedikit lebih alot ya. Bukan alot sih sebenarnya, tapi karena dia kulit tahu, sedikit lebih gimana ya jelasinnya ya. Ada kenyal-kenyalnya dikit gitu. Oke. Terus ini ada bagian yang ada telur asinnya. Jadi seperti ini. Aku lebih suka yang telur asinnya dan tahunya itu ada. Enak banget, ini gurih banget. Kamu harus coba ya. Jangan lupa share ke teman-teman yang ada di semua sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama di sini. Dan buat kalian yang sudah ngedukung aku selama ini, thank you, dukung aku terus supaya aku bisa tambah semangat lagi untuk berbagi resep dan pengalaman yang lainnya. Thank you buat sahabat-sahabatku yang sudah rebake. Yang ini olahannya sudah diposting. Ini olahan Meniknes, kemudian ada olahan Dewi, juga ada olahan Gita. Ayo buat kalian yang belum rebake atau recook, aku tunggu. Dan jangan lupa yang sudah rebake atau recook, resep yang udah aku sharekan, postkan ke Instagram dan ke Facebook, tag ke aku ya. Thank you for watching. See you, bye-bye.